إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fa'ayyul ikhwah, kita telah sampai di halaman 147 di dalam kitab Ushulul Bidah Al-Faslus Tsamin, ya, fasal yang ke-8. Sudah separuh lebih ya, insyaallah. Alhamdulillah. Fasal yang ke-8 ini judulnya adalah Al-Bid'u Al-Haqiqiyatu Wal-Idhafiyatu. Ya, bid'ah itu ada hakiki dan ada idhafi. Idhafi artinya itu bersandar. Ya, hakiki itu asli bid'ah, idhafi itu ada sandaran dalilnya, cuman dia tidak benar dalam istinbat dan istidlal. Nanti akan kita jelaskan. Qala al-Allamah Asy-Syatibi fi Al-I'tisam. Berkata Al-Allamah Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, Innal bid'atal haqiqiyata hiya allati lam yadul 'alaiha dalilun syar'i la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in. Bid'ah hakikiyah itu enggak ada dalilnya secara syar'i dari kitab maupun sunnah. Wala ijma' dan juga tidak ada dalam ijma' sedikit pun. Wala istidlalin mu'tabarin 'inda ahli ilm. Dan juga atau tidak ada istidlal ya yang muktabar dari ahli ilmu. Maksudnya bagaimana? Mungkin dia bawa dalil. Cuman tidak ada seorang ahli ilmu pun yang muktabar berdalil dengan dalil seperti itu caranya. Gitu dia. Ya. Kan banyak ya. Gunakan dalil, ini dalilnya, padahal bukan dalilnya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Ya, contohnya zaman dulu mungkin semoga sekarang enggak ada lagi. Ya, sebuah partai ya. Partai apa ya? Partai PAN. Dalilnya apa? Kullu man 'alaiha fan, katanya. Na'udzubillah. Ya ini termasuk dalil tapi dalilnya enggak muktabar dan jelas ini enggak ada hubungannya sama sekali, maka ini masuk ke dalam perbuatan ya istidlal yang enggak benar. Ya. La fil jumlati wala fit tafsil. Tidak ada dalam secara global maupun secara tafsil, enggak ada. ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. Oleh karena itu dikatakan bid'ah sebagaimana dulu sudah kita jelaskan dan kita definisikan bahwasanya bid'ah itu syai'un mukhtara, sesuatu yang diadakan tanpa misal sebelumnya sama sekali. Ya. Wa in kana al-mubtadi'u ya ya'ba an yunsaba ilaihi al-khuruju 'ani syar'i. Walaupun sang ahli bid'ah tersebut ya tidak mau ya dinasabkan atau dinisbatkan bahwasanya dia telah keluar dari syar'i. Ya, id huwa mudda'in annahu jahilun bimastumbita tahta muqtadil adillah. Ya, walaupun dia ya mendakwakan dirinya itu di bawah dalil juga seperti itu. Nah, lakin tilkal da'wa ghairu sahihah, akan tapi dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak benar dan tidak sahih, la fi nafsil amri wala bihasbidz zahir, tidak dalam perkaranya tersebut sendiri ataupun secara zahirnya, tidak. Ya.
Amma bihasabin nafsil amri fal ardu. Ya. Maka di dalam perkaranya tersebut, maka itu adalah di dalam pemaparannya. Tidak benar, pemaparannya itu enggak benar. Wa amma bihasbil zahir fa inna adillatahu syubhah. Adapun secara zahirnya adillahnya itu syubhah. Laisat bi adillatin in istadalla wa illa fal amru zahir. Ya, itu syubhat ketika dia berdalil, kalaupun tidak maka perkaranya sudah jelas. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, berdalil dengan kullu man 'alaihi fan, kullu man 'alaiha fan. Enggak ada hubungannya, ya. Secara pemaparan, ya, fi nafsil amri enggak ada hubungannya sama sekali. Salah. Ya. Secara istidlal, ya. Ada syubhat. Ini kan kata-katanya sama, fan ya gitu ya. Syubhatnya. Ya jelas ini kalaulah dia jahil, ya, maka itu perkaranya lebih mudah. Tapi kalau dia tajahul, pura-pura bodoh, maka itu lebih berat. Nah. Wa amma bid'atul idhafiyatu fahiya allati laha syaibatan. Adapun bid'ah idhafiyah atau bid'ah sandaran, maka dia ada dua sisi atau dua cacat, ya. Ihdahuma laha min adillatin muta'alliq, ya. Dia berasal dari sebuah dalil memang yang muta'alliq, yang ada kaitannya. Fala takunu min tilkal jihah bid'atan. Dari sisi ini tidak bid'ah. Ada dalilnya. Dari sisi satu yang pertama. Wal ukhra, adapun sisi yang kedua, laisa laha muta'allaqun, ya. Dia tidak ada kaitannya, ya. Tidak bisa dikaitkan dengannya, muta'allaq. Illa mislu ma lil bid'atil haqiqiyah. Ya, kecuali dia akan seperti, ya, bid'ah yang hakikiyah tadi, yaitu kadang menggunakan dalil juga tapi tidak ada kaitannya sama sekali atau istimbatnya salah. Falamma kana al-'amalu alladhi lahu syaibatan lam yatakhallas li ahadit tarafain, ya. Maka ketika, ya, dia mempunyai dua cacat atau dua sisi, ya, maka dia tidak bisa, ya, terlepas dari salah satu dari dua sisi itu. Wada'na lahu hadhihi tasmiyah, maka kita namakan bid'ah ini dengan bid'ah, yaitu al-idhafiyah, bid'ah sandaran. Itu bid'ah yang disandarkan kepada dalil syar'i, cuman akan tapi dia dari sisi yang kedua dia tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada kaitannya. Ai annaha bin nisbati ila ihdal jihatain sunnah. Ya, yaitu dari satu sisi dia sunnah karena ada dalilnya. Secara ininya, secara dalilnya dia sunnah karena ada dalilnya. Li'annaha mustanadatun ila dalilin, karena dia dikaitkan, ya, atau terkait dengan dalil, ya. Wa binisbati ilal jihatil ukhra, adapun dari jihah atau sisi yang lain, bid'atun, dia adalah bid'ah, li'annaha mustanadatun ila syubhatin, karena dia ada syubhat. Syubhatnya benar-benar salah begitu, bukan syubhat karena dia sekedar ragu, ya. Itulah ila dalil, bukan karena kepada dalilnya. Au ghairi mustanadatin ila syai'in, atau dia tidak terkait dengan sesuatu, yaitu dalil tersebut. Enggak ada kaitannya sama sekali. Wal farqu bainahuma min jihatil ma'na anna ad-dalila 'alaiha min jihatil asli qa'imun wa min jihatil kayfiyati awil ahwali awit tafasiri lam yakum 'alaiha. Maka bedanya, ya, di antara keduanya, antara hakikiyah, ya, dan idhofiyah, ya. Dari satu sisi bahwasanya dalilnya atasnya secara asli maka dia ada, ya. Ada dalilnya. Itu idhofiyah. Wa min jihatil kaifiyat, adapun dari segi caranya atau keadaannya atau tafsirnya, maka lam yakum 'alaiha, maka dalil itu tidak bisa dipakai. Ma'annaha muhtajatun ilaih. Ya, di mana seorang yang beribadah itu butuh atas hal itu. Maksudnya kaifiyahnya juga harus ada dalilnya yang jelas. Bukan cuma ini dalilnya, tapi kaifiyahnya tidak ada dalilnya. Ya, contohnya apa? Bid'ah idhofiyah, zikir, ya kan? Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dalil. Lalu seseorang membuat sebuah acara zikir bersama, ya, muter-muter, khusus malam ini, malam itu, jumlahnya sekian, sekian, sekian. Nah, itu di situ bid'ahnya. Di situ bid'ahnya, seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka tiap orang mungkin akan bisa berinovasi masing-masing dan akan sangat banyak sekali terjadi inovasi dalam ibadah.
Nah, li'anna al-ghaliba wuqu'uha fit ta'abbudat. Ya. Karena kebanyakannya itu terjadi hal ini dalam ibadah-ibadah. La fil adiyat, bukan di dalam adat. Al-makhdah, bukan sekedar adat saja. Wa alaihi fa innal bid'ata al-haqiqiyata a'zamu wizran. Oleh karena itu, ya, bid'ah hakikiyah itu lebih besar dosanya. Karena enggak ada dalilnya sama sekali. Ya, adapun bid'ah idhofiyah bisa jadi seorang itu memang benar-benar jahil, enggak tahu sama sekali. Dikiranya ini benar padahal salah begitu. Li'annaha allati basyaraha al-muntahi bi ghairi wasitatin. Karena kalau bid'ah hakikiyah itu enggak ada wasitahnya. Tidak ada batu loncatannya, itu dalilnya tadi enggak ada. Langsung dia bikin bid'ah tersebut, ya. Wa li'annaha mukhalifatun makhdah. Itu adalah penyelisihan secara murni, ya. Tidak ada jembatan untuk mengkaitkannya dengan syariat. Wa khurujun 'anis sunnati dhahirun, dan keluarnya dia dari sunnah itu secara zahir. Kal qauli bil qadari, seperti perkataan tentang takdir, yaitu bid'ah qadariyah. Bid'ah pertama yang muncul dalam Islam. Ya, yaitu bid'ah yang tidak mempercayai adanya takdir. Ya, seperti bid'ahnya Mu'tazilah dan sebagian Khawarij. Padahal mereka juga ada dalilnya juga. Ya, ada dalilnya juga kalau mereka mengatakan. Cuman ya salah. Itu dalil mereka apa? Bahasanya innallaha ya'muru bil 'adl. Allah itu Maha adil. Kalau ada takdir berarti enggak adil dong. Itu syubhat mereka seperti itu. Ya, dalilnya sahih, tapi istidlalnya, istimbatnya salah, begitu dia. Ya. Nah, ya kalau kita membahas takdir nanti panjang ya. Intinya mereka salah di dalam istimbat dan istidlal. Nah, dan kita tidak mengatakan itu dalil yang istidlal yang sahih. Wa tahsin wa taqbih, ya, yaitu bid'ah yang istihsan, menganggap suatu baik itu tanpa dalil, atau takbih kebalikannya, yaitu menganggap suatu yang baik menjadi buruk. Wal qawli bi inkari khabaril wahdi atau ahad, dan perkataan bahwasanya khabar ahad itu tidak bisa diterima, ya, seperti Mu'tazilah juga dan Hizbut Tahrir, ya. Wa ingkaril ijma', dan mengingkari ijma', padahal ijma' itu jelas itu adalah dalil sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya umatku ini tidak akan pernah bersepakat di dalam sebuah kebatilan. Wa ingkari tahrimil khamri, dan mengingkari pengharaman khamr, ya, jelas, ya. Ini adalah bid'ah al-haqiqiyah. Ya. Ada kelompok yang mengingkari haramnya khamr? Ada. Ya. Islam liberal, ya, dan yang lain-lainnya mungkin ada, banyak. Wal qawli bil imamil ma'sum, dan perkataan bahwasanya imam-imam itu maksum, ya, para imam, ya, Syiah dan yang lainnya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan hal itu. Enggak ada dalilnya sama sekali. Enggak ada nabi atau Allah mengatakan bahwasanya nanti akan ada imam-imam yang maksum, enggak pernah salah. Nabi aja salah. Ya kan? Kan begitu. Nah, fa idza furidat idhafiyatan, ya. Fa ma'nal idhafiyah, ketika kita katakan ini adalah idhafiyah, maka maknanya adalah annaha masyru'atun min wajhin. Dia masyru' dalam satu sisi. Wa ra'yun mujarradun min wajhin. Dan sekedar, ya, akal saja dari satu sisi. Dari satu sisi dia ada dalilnya, tapi dari sisi lain dia sekedar akal saja. Seperti dzikir tadi, ya. Ya. Kan ini kebaikan begitu, ya. Dzikir dan yang lainnya. Bukan masalah dzikirnya, tapi caranya, hayatnya, ahwalnya dan yang lainnya. Id yadkhuluha min jihadil mukhtari', ya. Ketika dia masuk kepada sisi yang mukhtari'. Ra'yun fi ba'di ahwaliha. Dia adalah sekedar ra'yu di dalam salah satu keadaannya. Falam tunafil adillata min kulli wajhin. Sehingga tidaklah dia ditolak dari seluruh sisi dari dalilnya. Ya, dari sisi dzikirnya oke, tapi caranya yang tidak oke. Wa qala Syekh Muhammad Ahmad Al-Adawi fi Ushulil Bid'ah was Sunani safhah 30 wa ila 33. Wa hadha al-qismu wa huwa al-bid'atu al-idhafiyatu huwa musarul khilafi bain al-mutakallimina fi as-sunani wal bid'ah.
walahu amsilatun katsirah. Dan jenis ini, itu jenis bid'ah idhafiyah, ini banyak khilaf memang ya di antara ulama mutakalimin di dalam sunnah ataupun ini termasuk bid'ah. Dan di sana banyak contoh yang banyak sekali. Yang pertama adalah salatul raghaib. Itu salat raghaib. Wa hiya isnata asrata raka'atin. Dan dia adalah salat yang 12 rakaat. Min lailatil jum'ah al-ula min rajabin bi kaifiyatin makhsusatin. Yaitu di malam Jumat yang pertama di bulan Rajab dengan cara yang khusus. Salat raghaib. Ya. Bayangkan ya. Waqad qala al-ulama, dan suku para ulama telah mengatakan innaha bid'atun munkaratun qabihatun wa kada salatu Sya'ban. Ini adalah bid'ah yang mungkarah, begitu juga salat di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dengan cara yang khusus dan yang lain-lainnya. Kalau kita tanya apa dalil mereka? Ada, dalilnya ada. Ya. Wa wajhu kauniha bid'atan ya, idhafiyatan annaha masyru'atun bi'tibarin ghairu masyru'atin bi'tibarin akhar fa anta idza nadarta ila asli salah tajiduha masyru'atan ya. Dan sisi ketika dia dikatakan idhafiyah adalah dia masyru' dalam satu sisi dan tidak masyru' dalam sisi yang lain. Itu salat. Salat itu masyru' memang, tapi caranya di sini yang tidak masyru' ya. Kalau engkau melihat asal dari salat itu masyru' kan begitu ya. Li hadisi rawahu Tabrani, ya mereka membawakan hadis riwayat Tabrani ya di dalam Al-Awsat. Itu maksudnya adalah Al-Mu'jam Al-Awsat. As-salatu khairun mawdu'un. Salat itu adalah ya ibadah yang terbaik. Dijelaskan oleh para ulama, ketika salat itu adalah fardu, maka itulah fardu yang terbaik. Ketika itu adalah salat nafilah, maka itulah nafilah yang terbaik. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga Nabi SAW ya, menjadikan sholat itu rukun Islam yang ke berapa? Kedua. Ya. Dan pertanyaan yang pertama akan ditanya di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Ya. Ya, nah. Tajiduha ya. 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 Wa idza nadarta ila ma 'arada laha min iltizamil waqti al-makhsusi wal kayfiyatil makhsusati tajiduha bid'atan. Akan tetapi ketika engkau melihat dari waktunya yang khusus ya, caranya yang khusus ya, harinya yang khusus, maka engkau dapati ini adalah bid'ah begitu. Jadi dari satu sisi dia memang ada dalilnya, dari satu sisi dia bid'ah. Mubtadi'atun bi'tibari ma 'arada laha. Ya, maka itu adalah bid'ah dari sisi ini ya. Waqad qala an-Nawawi, dan berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Salatul Rajab wa Sya'ban bid'atani qabihatani madmumatani. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah, ya beliau adalah seorang imam yang bermadhab Syafi'i. Sangat terkenal. Dari seluruh madhab beliau terkenal karena ilmunya, keluasan ilmunya. Apa beliau bilang? Dua salat ini, salat di bulan Rajab dan Sya'ban ini, salat raghaib dan nisfu Sya'ban ini, bid'atani madmumatani. Dua bid'ah yang madmumatani, yang tercela. Lihat. Ya. Nah ini. Nah, ya. Wa qala fi syarh al-Ihya. Dan berkata dalam syarah kitab Al-Ihya, bid'atani mawdu'atani munkaratani qabihatani. Masya Allah ya. Dua bid'ah yang maudhu, dhaif, dan mungkar, dan jelek. Celaannya banyak kali ya. Gitu ya. Dari Imam Nawawi. Ya. Wala taghtarra bidhikrihima fi kitabil qut wal ihya. Dan kalian jangan sampai ya tertipu karena hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Qut dan Al-Ihya. Walaysa li ahadin an yastadilla ala syar'iyyatihima biqauli sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun mawdu'un. Ya, dan tidak ada satu ulama pun yang berdalil dengan dalil yang mereka bawa
Itu dalilnya dari riwayat Tabrani yang kita bacakan tadi, yaitu as-salatu khairun mawdu'. Salat itu adalah ibadah terbaik, ya. Kalau dia wajibnya maka wajib terbaik, kalau sunnahnya sunnah yang terbaik. Apakah dengan ini lalu kita boleh membikin-bikin salat semau kita di waktu yang tertentu, di bulan tertentu, di malam tertentu, Jumat keberapa yang tertentu? Kan tidak. Ya, seperti itu dia. Nah, fa inna dzalika yakhtassu bi salatin la yukhalifu asy-syar'a biwajhin minal wujuhi wa qad sahha an-nahyu 'anis salati fil awqati al-makruhati. Nah. Ya, intinya kalau dari sisi salatnya sendiri masyru', memang salat itu disyariatkan, tapi dari sisi yang lain yaitu waktu, tempat dan yang lainnya, maka itu terkadang disitulah terjadi bid'ahnya. Fa anta tara annal ulama, maka engkau melihat bahwasanya para ulama itu dzammu salatar raghaib ma'a dukhuliha fi umumi awamiris shalah. Ya, maka engkau lihat bahwasanya para ulama itu membenci salat raghaib. Bid'ah munkarah, madmumah, maudhu', ya, qabihah, ya, jelek, segala macam celaan-celaannya. Walaupun salat sendiri itu masuk di dalam, ya, perintah, ya, untuk salat, begitu ya. Tapi cara dan yang lainnya itulah yang membuat para ulama mencela salat ini. Li'annaha wa in syuri'at bi'tibari asliha. Ya, karena walaupun dia itu disyariatkan dari sisi asalnya, yaitu salat. Fahiya ghairu masyru'atin bi'tibari ma arada laha min iltizami al-waqti al-makhsusi wal kayfiyati al-makhsusati. Ya. Akan tapi dia tidak disyariatkan dari sisi, ya, pendalilannya dari sisi waktu yang khusus dan kaifiyah atau cara-cara yang khusus. Lalu yang kedua adalah as-salatu wassalamu minal muadzin. As-salah di sini maksudnya adalah salawat. Bukan salat, ya, tapi salawat. Itu salawat dan salam. Ya, salawat dan salam itu, ya, Allahumma sholli wa sallim, nah, seperti itu. Yang pertama Allahumma sholli itu salawat, wassalim itu namanya salam. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pilih yang ada dua hal ini. Itu salawat dan salam. Itu yang paling lengkap. Jangan salawatnya aja. Allahumma sholli Muhammad. Tok. Tapi yang lengkap. Itu ada salamnya. Allahumma sholli wa sallim. Ya, atau salamnya diakhirkan boleh juga. Misalkan Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu boleh. Atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti itu boleh. Intinya lengkap. Ada salawat dan salamnya. Lalu kalau kita katakan. Saya tanya pada antum. Kenapa di tahiyat akhir yang dikatakan para ulama salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahim tidak ada salamnya? Coba antum baca salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mana salamnya? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ini salawat yang paling sempurna, tapi nggak ada salamnya. Mana? Bukan, beda. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan salam untuk Nabi. Beda lagi. Beda. Salamnya di awal, sudah di awal. Ya, salamnya sudah di awal. At-tahiyyatu was-salawatu was-salamu 'alan nabi. Assalamu 'alan nabi kan? Nah, itu dia. Di situ dia. Salamnya sudah di awal. Ya. Jadi sebenarnya intinya kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan ini rahasianya ketika tahiyat itu salamnya sudah di awal. Itu dia. Sehingga kalau kita mau berselawat secara lengkap, pilih yang ada salamnya, ya, Allahumma sholli wa sallim misalkan, atau salamnya di akhir. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua tadi adalah salawat dan salam dari muadzin. Aqibal adzan, ketika mau adzan, ma'raf'is saut, dengan mengeraskan suara, bihima, dengan keduanya itu salawat dan salam tadi. Wa ja'luhuma
bimanzilati alfadil adzan, dan menjadikannya semisal lafaz adzan, ya, sebelum adzan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dikeraskan begitu dia, ya. Bukannya sir tapi dikeraskan. Fa inna as-salata was-salama masyru'ani bi'tibari dzatihima. Salawat dan salam masyru', bagus. Bagus. Ya, bagus banget. Itu pahalanya besar. Walakinnahuma bid'atun bi'tibari ma'arada lahuma minal jahri. Akan tetapi pertama itu menjadi bid'ah ketika dijaharkan, dan itu ketika setiap adzan. Begitu dia, ya. Wa ja'lihima bimanzilati alfadil adzan. Apalagi dijadikan keduanya itu seperti lafaz adzan, sehingga kalau enggak pakai ini adzan kurang sempurna. Wah, ini bikin syariat baru. Itu dia. Ya, ini bikin syariat baru jadinya. Waqad asyara ila dzalika Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan sungguh telah mengatakan hal itu, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini lagi-lagi imam dari kalangan Syafi'iyah. Ini Syekh, ya, Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, beliau membawakan hujah-hujahnya dari orang-orang Syafi'iyah. Bahkan Al-Imam Syatibi sendiri ini akidahnya Asy'ari. Tapi beliau ambilkan dari mereka supaya bisa diterima, supaya mereka terbuka, gitu dia. Al-Imam Al-Haytami seorang imam dari mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ya. Haitsu su'ila, ketika beliau ditanya, "Anis salati wassalami 'aqibal adzan," tentang salawat dan salam sebelum adzan, bil kaifiyah al-ma'rufah, dengan cara-cara yang telah ma'ruf di kalangan masyarakat. Beliau mengatakan, "Al-aslu sunnah." Asalnya memang sunnah, salawat itu bagus. Bagus. Wal kaifiyatu bid'ah. Akan tapi cara mereka bid'ah. Gitu dia. Bukan di situ tempatnya, apalagi didawamkan, diterus-teruskan. Jadi bukan kita yang mengatakan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dan ulama-ulama yang lain banyak. Ya, dan ulama-ulama yang lain banyak. Nah. Wa ma'nahu, dan artinya adalah annahu bid'atun idhafiyah. Ini adalah bid'ah idhafiyah. Karena dari satu sisi ada dalilnya. Dari satu sisi caranya salah. Fahuwa bi'tibari dzatihi masyru'un. Ya, secara zatnya masyru', ya, itu salawat. Wa bi'tibari kaifiyatihi ghairu masyru'. Akan tapi kaifiyahnya ghairu masyru'. Fahuwa kas-salatir raghaib. Maka itu seperti salat raghaib tadi. Lalu yang ketiga, at-ta'dinu lil-'idain awil kusufain, fa innal adana min haitsu huwa qurbatun wa bi'tibari kaunihi lil-'idain awil kusufain bid'atun. Itu adzan di salat Id. Ya, dua salat Id atau dua salat kusuf, ya. Idul Fitri dan Idul Adha, kusuf matahari dan kusuf bulan. Maka adzan ini masyru', ibadah yang bagus. Dan muadzin itu akan di surga itu akan ditinggikan dia, dipanjangkan lehernya, ya, mempunyai keutamaan yang besar. Itu masyru', ya. Itu qurbah kepada Allah, pendekatan kepada Allah. Tapi bi'tibari kaunihi lil 'idain wal kusufain bid'ah. Akan tapi ketika ini diterapkan di salat Id dan salat kusuf, maka menjadi bid'ah. Seperti itu. Nah. Lalu al-istighfaru 'aqibas salati ala hay'atil ijtima'i wa raf'is saut. Itu istighfar setelah salat. Istighfar setelah salat bagus, dan itu masyru' dan itu sunnah. Ya. Akan tetapi ketika dia ala hay'atil ijtima' wa raf'is saut, akan tetapi ketika dia disamakan suaranya, dipimpin oleh satu orang, diikuti oleh orang lain, disama-samakan, ya, maka ini menjadi bid'ah. Fa innal istighfara fi dzatihi sunnah. Kalau ditinjau dari zatnya sunnah, wa bi'tibari hay'atihi min raf'is sauti wa ijtima'i al-mustaghfirina bid'ah. Maka ketika dia ijtima', ya, jama'i, maka dia menjadi bid'ah. Dalilnya ma'ruf, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau memarahi, ya, orang-orang
beberapa orang sahabat yang setelah itu ternyata mereka menjadi orang-orang khawarij. Ya, itu zikir jama'i. Ya, seperti itu. Ya. Tidak perlu kita ulang lagi. Yang kelima itu al-adzan yaumal jum'ati dakhilal masjid. Itu adzan di hari Jumat itu di dalam masjid. Maksudnya apa? Ya adzan dalam masjid lah. Maksudnya suaranya dalam masjid doang, enggak dikeluarkan. Nah, gitu dia, ya. Fa innal adzana fi dzatihi masyru'. Adzan itu masyru'. Wa bin nadri ila makanihi mubtada', ya. Mubtada'un, ya. Ditinjau dari tempatnya maka dia bid'ah. Ya adzan itu keluar untuk memanggil orang, ya. Mau 1 kali atau 2 kali, ya. Kalau saya pilih masalah 2 kali ini bukan bid'ah. 2 kali boleh, itu sunnah dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Karena sunnahnya para khulafa'ur rasyidin itu masyru'. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnahnya para sahabat khulafa ar-rasyidin. Seperti itu. Namun ketika itu dikhususkan yang kedua misalkan hanya dalam masjid saja, maka ini kurang tepat. Nah, dan beliau mengatakan ini bid'ah. Ya, harusnya keluar, sama-sama keluar. Dua-duanya memang berfungsi untuk memanggil orang. Yang pertama itu supaya orang itu siap-siap, yang kedua cepat-cepat. Udah mau khutbah nih, tunggu apa lagi? Nah, gitu dia. Jadi dua-duanya harus keluar. Ngapain yang kedua harus dalam? Apa fungsinya? Ya, ini bid'ahnya di sini. Ya, seperti itu. Orang nggak dilarang, kecuali macam di Inggris sana, di Amerika itu kan, nggak boleh adzan keluar, dilarang, mengganggu. Akhirnya ya terpaksa, ya sudah nggak masalah. Daripada nggak adzan sama sekali kan, di dalam ya sudahlah dalam. Nah gitu. Ini terpaksa, ini nggak termasuk. Nah di sini nggak ada terpaksa, ya udah keluarin aja. Ya, dua-duanya di luar, keluarin. Nah. Yang keenam, takhsisu yaumin lam yakhussahu syari'u bisaumin. Itu takhsis, yaitu pengkhususan 1 hari untuk berpuasa yang mana Allah tidak mengkhususkannya. Aw lailatin lam yakhussuha syari' biqiyam. Atau 1 malam yang tidak dikhususkan oleh Allah untuk salat malam, tapi dia mengkhususkannya. Fasaumu fi dzatihi masyru' wa takhsisuhu bi yaumin makhsusin lam yukhassahu syari'u bihi bid'atun. Ya. Maka sama saja saum itu masyru' puasa, tapi takhsisnya di hari yang tertentu itu bid'ah. Wal qiyamul laili fi dzatihi masyru' wa takhsisuhu bi lailatin lam yakhussuha syari'u bihi bid'ah. Ya, begitu juga salat malam itu masyru' disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya dalam 1 malam yang khusus, bulan yang khusus, apalagi jam yang khusus, begitu, tempat yang khusus, maka itu bid'ah. Nah. Tapi kalau berendam, ya, berendam di malam 1 Syuro, ya Muharram atau bulan Muharram ya. Kalau bulan Jawa itu Syuro itu Muharram. Kalau di penanggalan Jawa itu berdasarkan bulan juga. Syuro itu 1 Syuro itu 1 Muharram enggak salah. Nah, itu berendam mereka. Nah, ini bid'ahnya bukan idhofiyah lagi, tapi bid'ah hakikiyah. Ya, hakikiyah. Karena enggak ada syariatnya sama sekali. Yang ketujuh, raf'us sauti bidzikri wal qur'ani amamal janazah. Yang ketujuh yaitu zikir secara keras. Zikir secara keras, baca Quran secara keras di depan mayit. Ya. Nabi enggak pernah dibacakan Quran ataupun dizikir keras ketika beliau meninggal. Ya. Para sahabat juga seperti itu dan yang lainnya. Fa inna dzikra bi'tibari dzatihi masyru'. Zikir ya, ditinjau dari zatnya itu disyariatkan. Wa kadzal Qur'an, begitu juga baca Quran, ya. Ya.
Wa bi'tibari ma 'arada lahu min raf'is saut ghairu masyru'. Akan tapi ditinjau dari ya cara mereka mengeraskan suara ya itu tidak masyru'. Wa kadza wad'uhu fi dzalikal mawdhi' ya ghairu masyru', dan itu juga penempatan mereka di depan jenazah. Fahuwa mubtada'un min jihatain, maka dia mubtada' yaitu disebut bid'ah dari dua sisi, min jihati mawdu'ihi wa min jihati kaifiyatihi, dari tempat dan caranya. Nah. Ya banyak sekali, ila ghairi dzalika min kulli amalin lahu syaibatan. Itu banyak sekali intinya amal-amal yang dia mempunyai dua sisi ya. Sisi dalilnya ada, ketar-ketar kaitannya, cuman istidlalnya salah. Bihaitsu yakunu masyru'an bi'tibarin ghairu masyru'in bi'tibarin akhar. Yang mana dia masyru' dari satu sisi dan tidak masyru', tidak disyariatkan dari sisi yang lain. Wa min dzalika ta'lamu anna man yunkiral bid'a al-madhkurata innama yunkiruha bil i'tibari as-sani wa huwa jihatul ibtida'. Ya. Dan dari hal itu maka engkau mengetahui bahasanya orang-orang yang mengingkari bid'ah ini yang disebutkan ini hanya saja mereka mengingkarinya dari sisi yang kedua, ya, dan dia adalah dari sisi ibtida'. Kalau dari sisi masyru'nya jelas mereka mengetahuinya. Fama tasma'uhu min ba'din nas min anna fulanan yunkiru dzikra awid du'a awis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam awil qiraatil Qur'an. Maka tidaklah engkau mendengar dari manusia bahwasanya fulan itu mengingkari zikir, fulan itu mengingkari doa, fulan itu mengingkari salawat atas nabi, mengingkari pembacaan Quran. Enggak ada. Enggak ada orang yang berakal itu mengatakan itu terlarang. Betul apa enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Setiap muslim yang punya akal enggak akan pernah mengatakan seperti itu. Ya. Huwa kalamun nasha'a 'anil jahlin bid-din wa jahlin bima ya'nihi al-munkir, ya. Itu adalah perkataan yang bodoh terhadap agama, ya. Au huwa kalamun yuradu minhu at-tashhiru bi sahibihi al-qaul fa huwa imma jahlun au tajahalun na'udzubillahi minhuma. Atau itu sengaja, ya. Sengaja dikatakan seperti itu untuk menjelekkan ya sahibnya, ya. Maka itu adalah imma jahil atau pura-pura jahil. Kita berlindung pada Allah dari keduanya, jahil dan pura-pura jahil. Nah, ini ada cerita yang real dari Syekh, dan ini juga banyak terjadi di negeri kita, ya. Waqad akhbarani ba'du asdiqai, dan sungguh telah mengabarkan kepadaku beberapa sahabatku, kata Syekh, anna ba'dul masyayikh, bahwasanya sebagian para masyayikh, kana idza arada at-tankila, ketika dia pengen menjelekkan, ya, bisahibihi alladhi yu'allimun nasa ad-din, ya, menjelekkan seseorang yang mengajarkan manusia agama. Ya mungkin ini ya masyayikh yang su', ya. Masyayikh yang su', yang tidak baik. Da'a awaman nas, maka mereka menyeru kepada manusia. Wa qala lahum, dan mengatakan pada mereka, madza taquluna fis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pendapat kalian tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun hiya minad din. Dia termasuk ajaran agama yang bagus dan diperintahkan. Fayaqul, maka Syekh tadi mengatakan, inna fulanan yungkiruha. Sesungguhnya fulan itu melarang salawat. Maksudnya mengatakan salawat itu bid'ah. Dia tidak menerangkan ini gara-gara caranya, gara-gara waktunya, enggak. Langsung mengatakan fulan itu enggak suka salawat. Fulan itu melarang salawat, begitu dia. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab difitnah bahwasanya beliau melarang salawat. Ya, fitnah yang besar sekali. Padahal beliau orang yang paling banyak menulis salawat.
Karena kitab-kitabnya penuh dengan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, penuh. Bagaimana dikatakan melarang salawat? Ya. Fayaqul inna fulanan yunkiruha. Si fulan itu enggak suka salawat, mengingkarinya. Wa madza taquluna fil istighfar wa qiraatil Qur'an? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang istighfar dan qiraatil Qur'an? Fayaquluna innal istighfara ibadatun wa kadza qiraatul Qur'an ibadatun fayaqulu lahum. Mereka akan mengatakan istighfar ibadah lah. Baca Quran ibadah juga lah. Maka syekhnya mengatakan fayaqulu lahum, mengatakan pada mereka inna fulanan yunkiruha. Si fulan itu enggak suka baca Quran dan enggak suka melarang, ya, dan dia melarang baca Quran dan melarang istighfar. Maksudnya adalah zikir jama'i padahal. Nah, seperti itu, ya. Ya, fa waqa'a dzalika min sadiqi mauqi al-i'jab. Maka ini sungguh menakjubkan sekali, ya. Wa qala lahu, maka sahabatku ini mengatakan pada Syekh tadi, kaifa dzalika wa anta ta'lamu ma yaqul? Mengapa engkau mengatakan seperti itu pada manusia? Sedangkan engkau paham apa yang dikatakan oleh si fulan itu enggak seperti itu maksudnya. Faqala, maka saya tadi mengatakan, inni la uridu illa tanfiral 'amah minhu. Yang ku maksud adalah tidak ada kecuali aku ingin manusia itu lari darinya. Manusia tidak mengikuti dakwahnya. Itu dia. Ya, seperti itu. Terjadi enggak di zaman ini, di negeri ini? Terjadi banyak sekali. Ya. Ya. Ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama salafiyin ya dikatakan mengingkari tahlil, mengingkari sholawat, mengingkari istighfar, mengingkari baca Quran. Semuanya dibid'ahkan seperti itu. Padahal yang kita bid'ahkan bukan itunya, tapi kaifiyahnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi dalam bid'ah idhofiyah. Dari satu sisi masyru', betul. Tapi dari caranya dan yang lainnya, itulah yang kita ingkari sebagaimana Nabi dan para sahabat, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya mengingkarinya. Nah. Ya, inni la uridu illa tanfirul 'amah minhu. Aku tidak menginginkan kecuali agar manusia itu lari darinya dan tidak mengikuti dakwahnya. Hatta la yasma'u lahu nasihatan ukhra. Sehingga manusia itu tidak mau mendengar nasihatnya lagi. Seperti itu. Ya. Fanzuru ya qaum kaifa yakunu hada. Maka lihatlah bagaimana hal ini. Wa kaifa yuharibu man yad'una an-nas ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asalibish syaitaniyah. Lihatlah bagaimana ya manusia menfitnah, menjegal dakwah-dakwah kepada sunnah Rasul dengan cara-cara syaitaniyah. Ini cara apa lagi kalau bukan cara syaitaniyah kayak gini? Cara fitnah. Ya, cara fitnah. Dia tahu bukan itu maksudnya, tapi dia ya tetap ya menfitnah ya dai-dai as-sunnah. Na'udzubillah. Nah. Hada wa inna sahibal bid'ati al-idhafiyati taqarrabu ila Allah Ta'ala bimashru'in wa ghairi mashru'in kama 'alimta min al-amsilati al-madiyati wa taqarrubu yajibu an yakuna bimahdil mashru'i. فكما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يجب أن يكون مشروعا باعتبار كيفيته كما يفيده حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه Muslim. Ya. Maka hal ini sungguhnya para pelaku bid'ah idhofiyah itu walaupun melakukan suatu hal yang masyru' dari satu sisi ya sebagaimana engkau tahu ya baca Quran, zikir, istighfar dan yang lainnya, tapi tidak masyru' dari satu sisi yang lain itu kaifiyahnya. Ya, dan itu adalah harus ada dalilnya. Yahtaj, wajib dan butuh kepada dalil juga kaifiyahnya. Sebagaimana dalil man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Ya. Fal mubtada'u bid'atan idhafiyatan qad khalata 'amalan salihan wa akhar sayyi'an. Maka bid'ah idhafiyah itu bercampur antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Wa huwa yara annal kulla salih. Sedangkan dia ya pelakunya itu
melihat bahasanya dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Begitu dia, ya. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ternyata masih ada sisa waktu 5 menit ya. Karena saya kebut memang ini. Ini ada banyak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Saya kebut ternyata masih ada waktu sisa 5 menit. Nah, baik, mungkin sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.